Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Baik, apa kabarnya anak soleh dan soleha hari ini? Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, masih tetap semangat belajarnya nak ya? Masih tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatannya, dan semoga kita semuanya selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan masuki pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang pembelajaran apa? Tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang materinya adalah berakhlak karimah. 1. Untuk kelas 4 SD Fastabikul Khairat Samarinda. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, nabda'u biqira'ati bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pembelajaran kita adalah tentang jujur dan amanah, hormat dan patuh pada orang tua, dan hormat dan patuh pada guru. Yang terakhir adalah santun dan menghargai teman. Kemarin kita sudah mempelajari tentang jujur. Jujur itu artinya mujur. Orang-orang yang jujur itu akan mujur, akan mendapatkan keberuntungan. Karena itu adalah sifat baik, karena disebut dengan berakhlak karimah. Yang kedua, kemarin sudah juga kita pelajari, yaitu tentang amanah. Amanah adalah orang yang dapat dipercaya. Banyak sekali yang dapat dipercaya, Rasul, Nabi itu dapat dipercaya. Oleh sebab itu, beliau itu di muka bumi ini diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan Allah. Itu tidak sembarangan. Jadi pilihan Allah, nabi adalah pilihan Allah, dan rasul juga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang harus kita pelajari ini apa, Pak? Yang kita pelajari adalah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ini bukan hanya pembelajaran, tapi ini harus kalian amalkan. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan artinya adalah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini adalah sebuah wasiat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an kepada kita semua, kepada anak-anak, kepada orang tua, semuanya yang memiliki orang tua, bahwa diwasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berkata lemah lembut. Karena orang tua kita adalah orang yang membesarkan kita, orang tua adalah orang yang menafkahi kita, orang tua adalah orang yang menyayangi kita mulai dari kecil. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kita mulai dari kecil, mulai dari bayi sampai dengan anak-anak, kita selalu dibantu oleh orang tua kita sampai sekarang. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Dan dalam proses mulai dari kita lahir, mulai dari kandungan ibu, mulai dari dalam kandungan ibu kita sampai dilahirkan ke dunia, itu adalah proses yang sangat luar biasa. Dan itu adalah proses di mana seorang ibu sangat mempertaruhkan nyawanya demi seorang anak yang soleh dan soleha. Dan itu dilakukan sampai 1 bulan, 2 bulan, orang tua kita merawat kita, menyusui kita, dan sampai akhirnya kita besar seperti sekarang. Dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku
aku kembalimu. Nah, ini. Selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Jika kalian ingin membuat baik, jika kalian ingin berbuat baik, membalas budi kepada kedua orang tua kalian, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah patuh dan taat bila dinasihati. Ketika orang tua mengatakan sesuatu hal yang baik bagi kalian, kalian harus ikuti. Dan kalian harus dengarkan, dan kalian harus taati, dan kalian harus patuhi apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Orang tua kalian pasti menginginkan sesuatu hal yang baik buat kalian. Mulai dari kecil sampai dengan besar. Dan asal kalian tahu, orang tua kalian itu menyekolahkan kalian di SD Pastabiqul Khairat, itu pasti ingin yang terbaik buat kalian. Pasti ingin sekolah yang bagus buat kalian. Dan agar pendidikan yang kalian dapatkan juga baik. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Jika kalian dapat membantu orang tua kalian, sekecil apapun bantuan itu, kalau kalian bisa membantu orang tua kalian, bantulah orang tua. Karena itu adalah hal yang bisa membuat kalian berbakti kepada kedua orang tua. Dan ingat, selalu mendoakannya. Apa doanya, Pak? Kita lanjutnya sebelahnya. Salah satu hal yang kalian belum bisa lakukan adalah membantu orang tua untuk mencari uang, mencari nafkah. Tetapi ada satu hal yang kalian bisa lakukan, dan ketika kalian melakukan itu akan menjadi ladang pahala bagi orang tua kalian. Apa itu? Wawaladin solih, wawaladin solih yada'ulah. Yaitu doanya kepada kedua orang tua, doanya anak soleh kepada kedua orang tuanya. Mari sama-sama kita membaca doanya. Bisa ikuti Bapak, angkat tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih sudah mengikuti. Allahumma firli, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami Allah. Wali walidayya, dan juga ke dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma, dan sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Kama rabbayani saghira. Dan itulah doa yang harus kalian tanamkan dalam hati kalian, dan kalian harus bacakan sehabis sholat wajib. Nah, selanjutnya, materi yang kedua adalah hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kalian ketika di sekolah, dan kalian pun harus taat dan patuh kepadanya selama yang diberitahukan kepada kalian itu adalah hal-hal yang baik. Dan mengucapkan salam ketika bertemu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dan kalian pasti sudah pelajari ya, kelas 4 pasti sudah pelajari. Itu hadisnya apa Pak? Wattaqra'us salama ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Oke, ulangi sekali lagi. Wattaqra'us salama ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Apa artinya? Wattaqra'us salama, dan kalian hendaklah mengucapkan salam. Wattaqra'us salama ala man arafta, kepada orang siapapun yang kalian kenal dan tidak kalian kenal, ucapkanlah salam kepada orang tersebut. Karena barang siapa yang mengucapkan salam, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Bapak kasih tahu kepada kalian, ketika kalian mengucapkan Assalamualaikum, sudah dapat 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi, ditambah lagi 10 kebaikan, jadi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat lagi pahala kebaikan, 30 pahala kebaikan. Itu baru satu kali kalian lakukan. Itu adalah salah satu amalan yang paling mudah kalian lakukan, tapi pahalanya banyak. Yang kedua, selalu mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Ketika diberikan tugas oleh guru kalian, maka kerjakan dan selesaikan tugas tersebut dengan baik, dengan jujur, dan dengan amanah. Yang ketiga, mendengarkan dan menaati nasihat.
Kalian harus mendengarkan dengan baik dan harus taat dengan nasihat yang diberikan guru kalian selama nasihat itu baik buat kalian, baik sekarang dan juga nantinya. Berbicara dengan santun. Ketika ada orang yang lebih muda harus bisa menghormati yang lebih tua. Begitu juga yang tua harus menyayangi yang lebih muda dan berbicara dengan santun. Yang kelima terakhir, tidak berbicara sendiri ketika guru sedang mengajar. Nih banyak nih yang sering lakukan nih. Guru berbicara di depan, dia berbicara juga di belakang. Tapi insya Allah anak-anak Fastabiqul Khairat tidak seperti itu. Tidak salah lagi maksudnya. Selanjutnya, nah, contoh sikap santun dan menghargai teman. Ketika kalian itu mempunyai sikap santun yang baik dan menghargai teman kalian, Bapak akan bisa pastikan teman kalian pun akan berbuat baik kepada kalian dan akan menghargai kalian. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Nah, ketika bertemu dengan teman kalian, ucapkan, "Hey bro," jangan gitu. "Woi," jangan. Tapi yang benar adalah, "Assalamualaikum." Nah, salaman, ya kan? Tapi kalau sekarang tidak boleh. Karena untuk menghindari segala sesuatu hal, yaitu wabah. Tapi mudah-mudahan cepat berakhir ya anak soleh-soleha. Dan selanjutnya yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang. Orang yang berbicara dengan lembut dan tenang, itu akan bagus kata-kata yang dikeluarkannya akan mudah untuk diresapi. Kalian akan mudah memahami dan teman pun ketika kalian berbicara lembut, Bapak bisa pastikan teman kalian akan berbicara lembut. Tapi kalau kalian berbicara kasar, bisa saja teman kalian juga berbicara kasar. Jadi kalau kalian ingin memulai contoh sikap santun dan menghargai teman, berbicara dengan lemah lembut. Selanjutnya suka menolong ketika teman mengalami kesulitan. Ketika teman mengalami kesulitan, kalian bantu. Boleh, tidak ada larangan. Terkecuali pada saat ujian, itu tidak boleh. Pokoknya susah, senang, sulit, mudah, urusan masing-masing. Harus bisa jujur, harus bisa amanah. Nah, bahwa mengerjakan harus dari diri sendiri. Selanjutnya, bersikap rendah hati. Kalian harus berbuat baik dengan sesama kalian. Ya, yang kelima, minta maaf apabila berbuat kesalahan. Tidak ada sesuatu hal yang ketika kita buat kesalahan dan kita meminta maaf itu akan membuat kita menjadi seorang yang mulia. Dan kita akan semakin dihargai oleh teman kita. Ketika kita meminta maaf lebih dahulu. Dan memaafkan pun adalah salah satu perbuatan yang mulia. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu aja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat. Dan kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Ingat selalu mendoakan kedua orang tuanya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.